Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Praktik Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Elisa Narti sebagai pengamat. Saya Linda sebagai Kuci. Dan saya Lovia Milianti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lopi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Linda ya? Mengenai hambatan siswa yang belum lancar membaca. Iya betul Bu. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching tentang masalah siswa yang belum lancar membaca dalam pembelajaran di kelas 1 SD. Saya berharap bisa membantu Koci, terutama Ibu Linda dalam hal ini menemukan strategi baru untuk memecahkan masalah ini. Bagus sekali. Bisa Ibu Lofi jelaskan bagaimana sedikit mengenai rencana aksi yang akan dilakukan dalam sesi coaching hari ini? Apa yang ingin Ibu capai bersama Koci nantinya? Rencana saya adalah menggali lebih dalam mengenai apa yang menjadi hambatan Koci dalam membantu siswa yang belum lancar membaca di kelas 1 SD. Saya akan menggunakan model Tirta untuk membantu percakapan, memandu percakapan. Tujuannya agar Koci dapat mengidentifikasi solusi kreatif dan praktis yang bisa diterapkan di kelasnya. Saya ingin Koci bisa merancang lebih konkret untuk membuat siswa yang tadinya belum mendapat hambatan dalam belajar karena belum lancar membaca bisa lebih meningkat keaktifannya di kelas dan terlihat dalam pembelajarannya. Oh, bagus sekali ya rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Terus, aspek apa yang menurut Ibu yang paling penting untuk difokuskan dalam sesi coaching nantinya? Saya ingin lebih fokus pada dua hal utama ya Bu. Pertama, membantu Koci menemukan akar permasalahan terkait hambatan siswa yang belum lancar membaca. Yang kedua, memberikan ruang bagi Koci untuk mengeksplorasi berbagai strategi pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa mereka. Baik, saya setuju dengan dua hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Terus, apakah ada hal yang spesifik yang ingin saya perhatikan dalam sesi coaching, dalam sesi observasi nantinya, Bu? Saya ingin memastikan bahwa saya memberi cukup ruang bagi Koci untuk berpikir dan menemukan solusi sendiri. Saya juga berharap bisa menjaga alur percakapan tetap fokus dan reflektif agar Koci merasa didukung dalam mengembangkan rencana aksinya nantinya. Jadi nanti dalam sesi observasi saya akan memperhatikan hal itu. Apakah ada pendekatan khusus yang akan digunakan untuk membantu Koci dalam mencapai tujuan tersebut? Saya akan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam tentang situasi yang dihadapi oleh Koci dan solusi yang mungkin mereka pikirkan. Selain itu, saya juga akan mengajak Koci untuk memikirkan bagaimana bisa mengukur keberhasilan dari strategi yang mereka pilih. Begitu ya Bu. Ya, pendekatan yang sangat baik sekali. Saya akan fokus nantinya mengamati bagaimana Anda menavigasikan percakapan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang efektif nantinya dalam membantu Koci untuk mendapatkan untuk mencapai tujuannya nanti. Terima kasih ya Bu. Saya sangat menghargai umpan balik Ibu nantinya.
Semoga sesi coaching ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi Koci. Ya, mudah-mudahan saja nanti dapat memberikan manfaat ya Bu. Insya Allah ya. Saya juga berharap demikian. Saya siap untuk melakukan observasi dan memberikan masukan setelah sesi coaching ini nanti selesai. Terima kasih banyak Bu atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu bahas dalam sesi coaching kali ini? Begini Bu, saya merasa kesulitan dalam menghadapi beberapa siswa kelas 1 saya yang masih belum lancar membaca Bu. Jadi mereka terlihat tertinggal dari teman-teman lainnya dan saya merasa bingung bagaimana cara membimbing mereka agar lebih cepat dalam menguasai kemampuan membaca Bu. Oke, jadi beberapa siswa masih belum lancar membaca ya Bu ya? Ya. Apa yang Ibu harapkan dari sesi coaching ini terkait masalah tersebut? Saya berharap bisa menemukan strategi yang efektif agar siswa-siswa tersebut bisa lebih cepat dalam membaca gitu Bu. Dan saya ingin mereka merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Oke, kalau boleh saya tanya nih Bu, sekarang menurut Ibu sudah sejauh mana perkembangan mereka dalam belajar membaca? Apakah ada yang sudah mulai menunjukkan peningkatan? Beberapa siswa saya memang sudah mulai mengenal huruf dan suku kata, tapi ada juga yang masih kesulitan dalam menggabungkan huruf menjadi kata gitu. Mungkin sekitar 40% dari mereka sudah mulai menunjukkan kemampuannya atau peningkatannya. Menurut Ibu nih, apa saja kendala yang membuat siswa belum lancar membaca? Apakah ada kesulitan yang mungkin secara khusus yang bisa Ibu amati? Saya rasa beberapa siswa itu kurang fokus Bu saat belajar dan mereka tampaknya kurang termotivasi. Jadi selain itu mungkin metode saya juga yang saya gunakan mungkin belum cocok untuk mereka yang masih tertinggal gitu. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, apa strategi yang menurut Ibu bisa diterapkan untuk membantu siswa yang belum lancar membaca? Saya sedang berpikir untuk memberikan lebih banyak waktu untuk membaca secara individu, Bu. Jadi, serta menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti permainan huruf dan kartu kata gitu, Bu. Jadi saya ingin mencoba pendekatan yang lebih personal juga dan dengan mereka gitu. Misalnya dengan memberikan pujian kecil setiap kali mereka menunjukkan kemajuannya. Itu ide yang bagus ya Bu ya. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa strategi ini berjalan efektif? Apakah ada cara yang untuk memantau perkembangan siswa secara berkala? Saya berencana membuat catatan perkembangan setiap siswa, kemudian mencatat kemajuan mereka setiap minggunya. Selain itu, saya juga akan mencoba membuat kelompok kecil dengan level yang sama agar mereka bisa belajar bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Oke, bagus sekali Bu. Seberapa yakin Ibu bahwa strategi ini akan membantu siswa lebih cepat lancar membaca? Saya yakin strategi ini bisa berhasil, Bu. Terutama jika saya bisa memberikan perhatian lebih kepada siswa yang masih tertinggal tadi, dan mereka hanya butuh waktu mungkin Bu ya, lebih banyak gitu, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, luar biasa Ibu. Saya melihat Ibu sudah memiliki rencana yang jelas. Kemudian, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil setelah coaching ini? Saya akan mulai dengan mengidentifikasi tingkat kemampuan mereka. Setiap siswa yang kemampuan membacanya supaya lebih rinci dan langsung menerapkan kelompok belajar kecil gitu Bu, sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi.
Oke, bagus Ibu. Ibu sudah punya rencana aksi yang konkret. Saya yakin Ibu bisa membimbing siswa-siswa tersebut yang agar lebih efektif ya, dengan lebih efektif. Kemudian teruslah mencoba nantinya untuk berbagai pendekatan. Kemudian dan juga jangan ragu untuk merefleksi apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil nantinya. Terima kasih banyak Bu. Setelah berbicara dengan Ibu ini, saya merasa lebih yakin dan siap untuk menerapkan strategi yang saya rencanakan tadi. Sama-sama Ibu, semoga semua berjalan dengan baik. Kita bisa diskusikan kembali di sesi-sesi coaching berikutnya untuk melihat perkembangannya. Tetap semangat ya Bu ya. Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Makasih Ibu Eli, makasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengamati sesi coaching yang sudah saya laksanakan dengan coach tadi ya Bu ya. Saya sangat terbuka terhadap masukan yang Ibu berikan nantinya. Menurut Ibu nih, bagaimana jalannya sesi coaching kami tadi? Sama-sama Ibu. Jadi secara umum saya perhatikan dari sesi coaching Ibu Lopi dengan Ibu Linda tadi sudah berjalan dengan baik ya. Saya melihat Ibu berhasil menciptakan suasana yang nyaman bagi coaching untuk terbuka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga sangat membantu coaching untuk menggali tantangan yang dihadapinya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Saya senang mendengarnya. Apakah ada hal yang menurut Ibu masih bisa saya tingkatkan mungkin Bu? Jadi selama pengamatan tadi saya melihat ada beberapa hal sedikit yang perlu ditingkatkan. Misalnya tadi ada di beberapa momen saya merasa Ibu masih bisa memberikan jeda yang lebih panjang setelah coach memberikan jawaban, sehingga memungkinkan bagi coach tadi untuk terdorong untuk merenungkan jawaban yang lebih mendalam sebelum untuk melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Benar juga ya Bu, saya menyadari hal itu. Kadang saya merasa ingin langsung menanggapi, tetapi memberi jeda mungkin akan membantu coach lebih berpikir reflektif ya Bu ya. Terima kasih atas masukan tersebut Ibu. Ada hal lain yang perlu saya perbaiki mungkin? Jadi saya lihat tadi dari coaching tadi, Ibu sudah menggunakan sesuai dengan alur Tirta dengan cukup baik, terutama dalam bagian menanyakan dan tindakan. Namun pada bagian renungkan saya merasa masih bisa dikuatkan lagi untuk lebih banyak mengajak coach untuk melihat kembali yang telah mereka pelajari dari proses coaching ini dan bagaimana bisa mereka mengaplikasinya dalam konteks yang lebih luas lagi nanti di kelas. Terima kasih ya Bu ya. Saya akan berusaha lebih memperdalam bagian di tahapan renungkan agar coach benar-benar bisa melihat dampak dari apa yang mereka rencanakan dan yang akan mereka pelajari. Hal ini pasti akan membantu coach lebih memahami proses pengembangan diri mereka ya Bu. Ya, tepat sekali Ibu. Saya juga melihat tadi untuk komunikasi Ibu sudah sangat baik dengan coach, mendengarkan dengan seksama, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, serta kotak mata yang sifatnya terbuka sehingga bisa membantu menciptakan suasana coaching yang positif, Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Ibu. Saya memang berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman agar coach merasa didengarkan dan didukung. Iya Ibu. Satu hal lagi yang bisa diperhatikan untuk Ibu nanti bagaimana merespon ketika coach mulai memberikan solusi. Saya melihat tadi sudah cukup baik dalam memberikan pertanyaan tindak lanjut, namun mungkin untuk kedepannya lebih difokuskan lagi bagaimana cara coach akan mencari solusi yang mereka pilih
Dengan begitu mereka lebih memiliki rencana konkret yang terukur nantinya. Ide yang bagus ya Bu. Mungkin saya bisa lebih menekankan pada bagian evaluasi di akhir percakapan nanti, agar coach lebih terarah dan dalam memonitor perkembangan dari langkah-langkah yang akan mereka ambil ya nantinya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi secara keseluruhan saya melihat sesi coaching ini sudah sangat mendukung proses refleksi dan pengembangan solusi yang relevan bagi coach. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian kecil, sesi coaching akan menjadi semakin lebih efektif ke depannya nanti. Terima kasih sekali lagi atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Saya merasa ini adalah hal yang sangat berharga bagi saya, pembelajaran yang besar buat saya. Saya akan mencoba menerapkannya pada sesi-sesi coaching berikutnya. Apakah ada hal yang perlu saya perhatikan lagi, Bu? Tidak ada yang spesifik. Selain terus menjaga sikap, mendukung, dan reflektif seperti yang sudah ditunjukkan tadi, saya yakin Anda sudah berada di jalur yang sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas semua masukan dan dukungannya, Bu. Saya benar-benar merasa terbantu dengan observasi hari ini, Bu. Ya, alhamdulillah sama-sama Bu. Saya juga banyak belajar dari sesi coaching ini. Semoga kedepannya Ibu terus mengembangkan kemampuan coaching dan memberikan dampak positif bagi coach dan juga siswa-siswanya di sekolah. Amin, insya Allah ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sampai bertemu di lain waktu. Sama-sama.